beternak dengan bertani itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan kalau kita mau belajar. Nah, karena keduanya ini saling berhubungan. Istilah orang pinter itu integrated farming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Hilwaya Farm Official. Teman-teman, kita sore ini berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pemirsa semua keadaannya juga sehat-sehat. Kambing dan dombanya juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Nah, ini teman-teman, ini di tempat kami. Ini kita cerita-cerita aja. Di tempat kami saat ini sudah mulai turun hujan, jadi sudah 2 malam ini. Kalau malam hujan yang lumayan deras, meskipun waktunya itu tidak terlalu lama, tapi cukuplah untuk menyirami tanaman-tanaman yang ada. Ini kita lihat sudah mulai trubus tanaman-tanaman ini, baik gamal, terus indigo vera ini sudah mulai menghijau daunnya. Nah, ini saat yang tepat kalau misalkan jenengan-jenengan semua memulai untuk menanam. Nah, ini saat yang tepat teman-teman, mau menanam rambanan atau menanam rumput, ini saat dimulai yang tepat. Kami juga ini mulai untuk menanam rumput kembali. Nah, untuk memaksimalkan produktivitas tanaman kita, jadi sebenarnya beternak dengan bertani itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan kalau kita mau belajar. Nah, saat kita beternak, maka harusnya kita juga bertani, karena keduanya ini saling berhubungan. Istilah orang pinter itu integrated farming. Jadi beternak, kemudian dari sisa-sisa ternak, barang yang dibuang itu dibuat untuk pertanian. Contohnya adalah kuhi atau kotoran hewan, istilah Jawanya serintil. Nah, ini suatu yang sangat bermanfaat teman-teman, dan kami sudah membuktikannya. Jadi saat seperti ini, kuhi kemarin yang ini kita panen, kuhi yang kita panen itu kita buang ke lahan untuk menanam, untuk pupuk tanaman rumput-rumputan. Ada odot super, ada pakcong, ada gama umami, ada gamal ini, atau ada yang lain-lainnya juga untuk pohon durian misalkan. Nah, terus kemudian cara untuk mengolah kohe yang paling sederhana teman-teman, ini yang paling sederhana ya. Jadi sisa-sisa rapen, ini kan rapen istilahnya apa ya, sisa-sisa rumput yang tidak dimakan, ini kayunya. Karena rumput kami itu mungkin panennya itu terlalu tua, jadi bagian kayu atau tebunya ini sangat keras, dan ini tidak bisa dimakan teman-teman, tidak dimakan oleh kambing atau domba kita pasti, kecuali kita fermentasi waktunya yang lama, itu bisa, nanti ini akan jadi empuk karena menjadi tape, tapi butuh waktu yang lama lah. Ini sengaja kita buang, ini bukan jatuh tidak sengaja di sini, di tempat kotoran ini, tapi ini memang sengaja dibuang di tempat kotoran ini supaya terjadi fermentasi, pembusukan nanti. Pembusukan jadi sekalian difermentasi di bawah sini. Kemudian ini kemarin juga disiram dengan molase yang dicampur fermentor pertanian, jadi probiotik pertanian, supaya langsung terjadi fermentasi. Mestinya ditutup, tapi ya enggak apa-apa lah. Selain itu juga untuk mengurangi bau dari kotoran hewan kita, itu langsung dikasih probiotik dan campuran air dan molase. Nah, seperti ini. Jadi ketika nanti itu dipanen, itu zat asamnya itu sudah berkurang, jadi langsung siap digunakan
Untuk pupuk tidak perlu proses ulang, kita irit irit waktu, jadi tidak perlu proses fermentasi lagi. Nah ini sangat berguna teman-teman. Jadi ini kalau kita lihat banyak sekali apa namanya sisa-sisa rumputnya, kayu rumput yang ada di atas kotoran hewan, memang sengaja kita buang di situ supaya terjadi pembusukan dan menjadi pupuk. Nah, selanjutnya nanti kita akan masukkan ke dalam karung-karung, terus kemudian kita buang langsung ke lahan kita. Cara pengaplikasiannya bagaimana? Ya nanti langsung diratakan di lahan itu, diratakan. Sebenarnya kemarin waktu prosesnya itu, tapi kebetulan saya pas tidak di rumah, jadi yang memproses itu ada tenaga sendiri, jadi tidak sempat kita video ya. Ini kita ambili, terus dimadahkan di sak-sak seperti ini, kemudian nanti kita taruh di atas lahan yang mau kita tanami. Kita biarkan paling tidak 2 minggu. Setelah itu nanti kita rotari lahannya supaya kohe dengan tanah di situ itu tercampur, terus kemudian baru setelah 2 minggu kemudian kita tanami. Nah itu insya Allah hasilnya bagus. Nah saat mencampur sebelum dirotari itu baiknya dikasih dolomit. Dolomit itu kapur pertanian seperti ini dolomit teman-teman, dolomit putih-putih ini dolomit ini untuk mengurangi zat keasaman. Kalau tidak kenapa? Ini efeknya. Ini pohon durian, ujung daunnya terbakar seperti ini. Karena apa? Ini terlalu banyak pupuk, overdosis pupuk, sehingga tanahnya menjadi asam, sehingga daun-daunnya ini ujung-ujungnya terbakar semua gitu. Seperti ini. Kalau kita kasih dolomit insya Allah tidak. Ini kemarin terlambat kita ngasihnya, jadi ujung daunnya terbakar. Ini bisa jadi karena kohe itu juga belum terfermentasi. Tapi kalau ini bukan kohe, kita tidak gunakan pupuk kohe, ini beda lagi. Memang terlalu banyak, ini overdosis pupuk. Jadi ini saatnya untuk menanam. Terus bang pakan itu harus banyak. Jangan takut kelebihan rumput. Kalau lebih ya kita jual. Kalau misalkan kita kasihkan ke ternak kita ternyata masih sisa, ya kita jual. Banyak sekali rumput-rumput yang membutuhkan itu teman-teman. Nah seperti ini batangnya odot, kita buang sana supaya menjadi pupuk. Ini pakannya cuma seperti ini ya teman-teman. Ternyata domba itu gampang gemuk. Bahkan seperti ini aja sudah gemuk. Itu pengalaman kami tentang pertanian. Jadi memanfaatkan lahan yang ada meskipun lahan sewa, kemudian juga memanfaatkan dari kotoran hewan kita sendiri. Tidak beli pupuk, jadi pupuknya gratis. Gitu teman-teman. Itu akan meringankan beban peternakan kita. Itu ya, selamat mencoba. Kalau ada tanah yang nganggur, meskipun tanahnya itu tidak subur, kalau bukan punya jenengan, sewa dengan harga yang murah, kemudian diolah. Kita harus kreatif memang, kita harus kreatif diolah. Misalkan tanahnya berpadas, dikasih kohenya yang tebal teman-teman. Jadi dikasih kohe misalkan di atas tanah itu 7 cm atau 10 cm itu, nanti insya Allah akan gembur. Kalau tidak sekarang, mungkin 6 bulan lagi atau 8 bulan lagi, insya Allah akan subur. Seperti itu. Selamat mencoba trik menyuburkan tanah dengan cara yang
murah dan sederhana. Terima kasih, tetap dukung kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.